Baik, selamat datang di Wadaya College Online Learning. Di saat ini kita akan mempelajari terkait dengan hukum Hardy-Weinberg. Oke, hukum Hardy-Weinberg ini berkaitan sama populasi genetik, di mana hukum Hardy-Weinberg ini dia dikembangkan oleh dua ilmuwan yang berbeda, yaitu G.H. Hardy dan G. Weinberg. Oke, di mana mereka berdua ini merupakan ahli matematika yang mengembangkan hukum keseimbangan Hardy-Weinberg ini. Oke, nah di hukum Hardy-Weinberg ini dia sebenarnya bercerita terkait atau dia menentukan terkait sama keseimbangan rasio atau perbandingan frekuensi genotip. Misalkan perbandingan atau rasio frekuensi genotip, misalkan A besar dominan homozigot, dia berbanding dengan genotip heterozigot dan berbanding dengan yang resesif, serta rasio alel dari generasi ke generasi. Misalkan rasio alel A besar dan rasio alel besar terhadap alel A kecil gitu. Jadi di mana perbandingan ini dia dari satu generasi ke generasi, karena tujuan dari hukum Hardy-Weinberg ini yaitu untuk mengetahui bahwa suatu populasi itu sedang mengalami evolusi atau tidak. Jadi apabila misalkan frekuensi gen atau frekuensi alel pada suatu populasi dari satu generasi ke generasi selanjutnya itu frekuensinya itu mengalami perubahan, maka diduga bahwa populasi tersebut sedang mengalami evolusi gitu. Tetapi apabila seandainya frekuensi alelnya itu cenderung tetap, maka populasi tersebut tidak mengalami terjadinya evolusi gitu. Ingat bahwa evolusi itu dia bekerja hanya sampai pada tingkat populasi saja gitu ya. Jadi apabila seandainya frekuensi genotip atau frekuensi alel itu dia berubah dari satu generasi ke generasi, maka di situ ada terjadinya evolusi. Tetapi apabila tidak ada perubahan, maka itu tidak terjadinya, maka populasi tersebut tidak mengalami suatu kejadian evolusi gitu. Oke, nah hukum Hardy-Weinberg ini dia berbicara tentang bagaimana frekuensi genotip ataupun frekuensi alel ini di dalam satu gene pool. Apa itu gene pool atau kolam gen? Jadi gene pool atau kolam gen ini adalah suatu kolam hayal yang berisi gen ataupun alel dari semua anggota populasi gitu. Jadi misalkan di sini saya punya satu gene pool, di mana satu gene pool ini katakanlah suatu populasi di suatu daerah gitu ya misalkan. Nah, di populasi ini dia misalkan memiliki perbandingan frekuensi genotip ataupun frekuensi alel tertentu gitu. Misalkan dia ada individu yang A besar gitu misalkan. Oke, ini satu individu, kemudian ada juga satu individu yang A besar. Oke. Nah, misalkan juga ada satu individu yang dia bersifat heterozigot, ada individu yang bersifat heterozigot, A besar, A kecil, misalkan ada A besar, A kecil, oke. Nah, misalkan juga ada A besar, A kecil, dia bersifat heterozigot. Oke, jadi di sini yang heterozigot, kemudian eh, ada juga individu yang memang dia memiliki genotip resesif, A kecil, A kecil. Oke. Nah, individu-individu ini dia dikatakan berada dalam suatu kolam gen atau gene pool, yang dimana gene pool ini merupakan kolam hayal yang berisi gen atau semua alel anggota populasi gitu. Oke. Nah, katakanlah misalkan individu yang dominan homozigot ada 2, oke. Kemudian yang heterozigot itu ada 3 dan yang resesif itu ada 2 gitu. Nah, dari satu generasi kemudian ke generasi selanjutnya, maka total gene pool ini dia akan cenderung mirip gitu.
perbandingan rasio frekuensi genotip ini walaupun mungkin juga ada pertambahan individu atau misalkan pengurangan individu, tetapi perbandingan genotip, eee, dan perbandingan rasio dari satu generasi ke generasi selanjutnya itu relatif lebih stabil. Kalau seandainya dia stabil, maka dia dapat dikatakan bahwa gene pool tersebut atau populasi tersebut sedang berada dalam suatu kesetimbangan Hardy-Weinberg. Tetapi apabila seandainya dia berubah-ubah, maka dapat dikatakan populasi tersebut sedang mengalami evolusi, oke, di mana ada pengurangan suatu alel atau kelebihan suatu alel gitu. Oke, atau mungkin ada kehilangan suatu alel atau mungkin ya ada perubahan suatu penambahan, alel lain gitu.